Pernahkah kamu merasa tenagamu habis hanya karena satu orang? Bukan karena pekerjaan berat, bukan karena masalah besar, tetapi karena keberadaan seseorang yang seakan selalu membawa awan gelap ke dalam hidupmu. Mereka mungkin hadir dalam bentuk teman yang suka merendahkan, rekan kerja yang penuh intrik, atau bahkan keluarga yang sulit mendukungmu. Setiap kali mereka bicara, hatimu panas. Setiap kali mereka bertindak, pikiranmu kacau. Orang-orang seperti ini sering kita sebut sebagai toksik, karena kehadiran mereka seperti racun yang perlahan menggerogoti kedamaian batin kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus selalu terjebak dalam lingkaran mereka? Apakah kita harus kehilangan ketenangan hanya karena mereka tidak mampu mengendalikan diri? Atau, mungkinkah ada cara untuk tetap tenang meskipun berada di tengah badai? Inilah saatnya kita bertanya, bagaimana jika kita menghadapi orang toksik dengan sikap stoik? Bagaimana jika kita menghadapi orang toksik dengan sikap stoik? Apa itu orang toksik? Orang toksik adalah individu yang kehadirannya lebih sering membawa beban daripada ketenangan, bukan sekadar karena perbedaan pendapat, melainkan karena pola perilaku mereka yang terus-menerus menguras energi orang lain. Mereka bisa hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang suka meremehkan dan membuat kita merasa tidak pernah cukup. Ada yang gemar memutarbalikkan fakta agar dirinya selalu benar, atau bahkan memakai topeng kepedulian padahal diam-diam menyebarkan racun berupa kecemburuan dan niat buruk. Bahaya terbesar dari orang toksik bukan hanya kata-kata atau tindakannya, tetapi juga dampak jangka panjangnya pada batin kita, membuat kita meragukan diri sendiri, kehilangan rasa percaya, dan tanpa sadar ikut terseret dalam pusaran kebencian yang mereka tebarkan. Karena itulah, mengenali siapa orang toksik dan memahami cara mereka bekerja menjadi langkah awal yang penting sebelum kita bisa menghadapinya dengan sikap tenang dan tidak kehilangan jati diri. Stakisme dan kendali diri. Stakisme dan kendali diri adalah inti dari filsafat yang mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Dalam menghadapi orang toksik, prinsip ini menjadi sangat penting, karena kata-kata, sikap, dan tindakan mereka sepenuhnya berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk berubah, tidak bisa mengatur apa yang akan mereka katakan, dan tidak bisa menghalangi mereka untuk bersikap negatif. Namun, yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita adalah bagaimana kita memilih untuk merespon, apakah dengan kemarahan yang memperburuk keadaan, atau dengan ketenangan yang menjaga martabat diri. Kendali diri dalam stakisme bukan sekadar menahan emosi, melainkan juga kemampuan untuk tetap jernih, rasional, dan teguh pada nilai yang kita pegang, bahkan ketika orang lain berusaha menjatuhkan kita. Dengan melatih kendali diri, kita seakan memiliki tameng batin yang membuat racun dari luar tidak bisa menembus dan merusak kedamaian dalam diri. Memisahkan diri dari racun emosi. Memisahkan diri dari racun emosi adalah seni menjaga jarak batin dari segala hal yang berpotensi merusak ketenangan pikiran kita. Racun emosi bisa muncul dalam bentuk hinaan, sindiran, kemarahan, atau bahkan manipulasi halus yang datang dari orang toksik di sekitar kita. Jika kita menelannya mentah-mentah, perlahan kita akan teracuni rasa marah, sakit hati, atau dendam akan tumbuh dan menguasai diri. Namun, jika kita mampu melihat emosi itu hanya sebagai sesuatu yang lewat, seperti awan gelap yang bergerak di langit, kita bisa tetap berdiri teguh tanpa terbawa arus. Stakisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan atau lakukan,
tetapi kita selalu bisa memilih apakah kita ingin membiarkan racun itu masuk atau membiarkannya berhenti di luar diri kita. Dengan sikap ini, kita tidak menolak realitas, melainkan menerima keberadaan racun tanpa harus merusak batin kita sendiri. Empati rasional, bukan emosi buta. Empati rasional, bukan emosi buta berarti kemampuan untuk memahami penderitaan atau kesulitan orang lain tanpa harus larut dan tenggelam dalam emosi mereka. Dalam menghadapi orang toksik, empati yang buta justru bisa membuat kita terseret ke dalam drama yang mereka ciptakan, ikut marah ketika mereka marah, atau merasa bersalah ketika mereka memanipulasi. Sebaliknya, Stokisme mengajarkan empati yang rasional. Kita bisa melihat bahwa perilaku toksik seringkali lahir dari luka batin, rasa tidak aman, atau penderitaan yang tidak pernah mereka sembuhkan. Dengan kesadaran ini, kita tidak lagi menganggap serangan mereka sebagai ancaman pribadi, melainkan sebagai cerminan masalah yang mereka bawa sendiri. Namun, empati rasional juga menuntut batas yang jelas. Kita boleh memahami, tapi tidak harus menerima perlakuan buruk. Kita boleh peduli, tapi tidak perlu kehilangan diri. Dengan cara ini, kita tetap bisa bersikap manusiawi tanpa membiarkan racun orang lain merusak ketenangan kita. Praktik harian menghadapi orang toksik. Praktik harian menghadapi orang toksik berarti membekali diri dengan kebiasaan kecil namun konsisten agar kita tidak mudah terseret ke dalam energi negatif mereka. Ini bisa dimulai dengan melatih kesadaran untuk memberi jeda sebelum merespons, sehingga emosi tidak langsung meledak ketika diprovokasi. Kita juga bisa membiasakan diri mengingat bahwa ucapan dan sikap orang lain berada di luar kendali kita, sementara pikiran dan reaksi kita sepenuhnya tanggung jawab kita sendiri. Selain itu, menetapkan batas yang jelas baik secara fisik maupun emosional, membantu kita menjaga ketenangan batin. Dengan latihan indifference selektif, kita belajar memilih mana yang layak ditanggapi dan mana yang sebaiknya diabaikan. Praktik sederhana ini, jika dilakukan setiap hari, akan memperkuat ketahanan mental kita, sehingga keberadaan orang toksik tidak lagi mampu merusak kedamaian dalam diri. Dunia jika kita menghadapi orang toksik dengan stakisme. Dunia jika kita menghadapi orang toksik dengan stakisme adalah dunia di mana manusia tidak lagi mudah terseret ke dalam drama, konflik, dan emosi negatif yang melelahkan. Bayangkan sebuah masyarakat di mana setiap orang mampu menjaga ketenangan batin, memilih diam ketika diprovokasi, serta merespons dengan kejernihan alih-alih dengan kemarahan. Pertengkaran yang biasanya berlarut-larut bisa mereda lebih cepat, manipulasi kehilangan kekuatannya, dan energi yang sebelumnya habis untuk melawan kata-kata pedas bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Orang toksik mungkin tetap ada, karena kita tidak bisa menghapus mereka dari kehidupan, tetapi dampaknya tidak lagi sebesar dulu. Mereka tidak lagi mampu merampas kebebasan batin kita, karena setiap orang belajar membentengi diri dengan kebijaksanaan. Jika stakisme menjadi sikap kolektif, dunia akan dipenuhi lebih banyak kedewasaan emosional, hubungan yang lebih sehat, dan ruang hidup yang jauh lebih damai. Penutup. Menghadapi orang toksik dengan stakisme bukanlah tentang menjadi kebal tanpa perasaan, melainkan tentang melatih diri agar tidak mudah dikendalikan oleh emosi negatif yang datang dari luar. Kita belajar bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan yang sia-sia. Kita memahami bahwa tidak semua provokasi layak untuk direspons, dan tidak semua racun harus kita telan. Dengan menjaga kendali diri, membangun empati yang rasional, serta menetapkan batas yang sehat,
kita bisa hidup dengan lebih bebas dari pengaruh buruk orang lain. Pada akhirnya, orang toksik mungkin akan selalu ada, tetapi dampak mereka terhadap kita bisa semakin kecil jika kita memilih untuk merespons dengan kebijaksanaan, bukan dengan kemarahan. Inilah kebebasan sejati yang ditawarkan Stakisme, sebuah ruang batin yang tenang, kokoh, dan tidak bisa diguncang oleh siapapun.